Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat serta nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini yang begitu cerah, begitu sayup-sayup terdengar dari suara mushola dan masjid, kita masih dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam berupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian syarah hadis dari Bukhari Muslim karena Abdullah bin Abdullah Al-Basyar dengan tema pada pagi hari ini yaitu menjamak dua sholat dalam perjalanan. Karena perjalanan menimbulkan banyak kesulitan, maka Allah membuat beberapa rukhsah dalam ibadah sebagai kemudahan bagi hamba-hambanya dan rahmat atas mereka. Di antara rukhsah itu ialah diperbolehkannya menjamak bagi orang yang mengadakan perjalanan, karena boleh jadi dia masuk waktu sholat tapi mengalami satu dua hambatan dalam perjalanannya. Diperbolehkannya baginya menjamak sholat duhur dengan asar dalam salah satu waktu di antara keduanya, menjamak sholat maghrib dengan isya dalam satu waktu di antara keduanya. Semua ini merupakan keluasan syariat yang dibawa Rasulullah SAW dan kemudahannya, yang berarti merupakan karunia dari Allah agar tidak ada keberatan dalam menjalankan agama. Dalam hadis ke-128 yang artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah menjamak antara sholat zuhur dan asar jika beliau berada dalam perjalanan, juga menjamak antara maghrib dan isya. Ini diriwayatkan Abu Bukhari seperti yang dikatakan Abu Haq yang mengimbun as-sahihain. Ibnu Daqiq al-Aid juga mengingatkan hal ini. Musannif mengingatkan takhrir ini kepada kawannya karena melihat asal hadis ini sebagaimana kebiasaan para ahli hadis, karena Muslim mentakhriz dari riwayat Ibnu Abbas tentang jamak antara dua sholat tanpa mempertimbangkan lafaznya. Inilah yang telah disepakati bersama menurut As-Suhani. Al-Bukhari tidak mentakhriznya kecuali berupa catatan, hanya saja dia menggunakan bentuk kalimat yang pasti. Maka dari hadis tadi, di antara kebiasaan Rasulullah SAW jika mengadakan perjalanan, apalagi di tengah perjalanan, maka beliau menjamak antara sholat zuhur dan asar, entah taqdim, entah takhir. Beliau juga menjamak antara maghrib dan isya, entah taqdim, entah takhir. Tergantung mana yang lebih memungkinkan untuk dikerjakan dan dengan siapa beliau mengadakan perjalanan. Yang pasti perjalanan ini menjadi sebab jamak dua sholat pada salah satu waktu di antara dua waktunya, karena waktu itu merupakan waktu bagi kedua sholat. Di kalangan perbedaan pendapat dalam ulama, para ulama sangat berbeda pendapat tentang jamak ini. Mayoritas sahabat dan tabi'in memperbolehkan jamak baik takdim maupun takhir. Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Al-Thawri. Bagi berbicara dengan hadis-hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, begitu pula hadis Mu'az, bahwa juga Rasulullah SAW berangkat sebelum matahari condong, maka beliau menjamak sholat zuhur dan asar
jika beliau berangkat sesudah matahari condong, maka beliau sholat zuhur dengan asar lalu berangkat. Jika beliau berangkat sebelum maghrib, maka beliau menunda sholat maghrib dan mengerjakannya bersama sholat isya. Jika beliau berangkat sesudah masuk waktu maghrib, maka beliau mengerjakan sholat isya bersama sholat maghrib. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmizi. Sebagai imam mensahihkan hadis ini, sementara yang lain mempermasalahkannya. Asal hadis ini adalah dalam riwayat Muslim tanpa menyebutkan jamaah taklim. Sementara Abu Hanifah dan keluarganya Al-Hasan dan An-Nakhli tidak memperbolehkan jamaah. Mereka mewakili hadis-hadis tentang jamaah bahwa itu merupakan jamaah imajiner. Gambarannya, menurut pendapat mereka, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga akhir waktunya, lalu mengerjakannya, dan setelah itu mengerjakan sholat asar pada awal waktunya. Begitu pula untuk sholat maghrib dan isya. Tentu saja ini tidak mengenai dan bertentangan dengan pengertian lafaz jamaah yang artinya menjadikan dua sholat di salah satu waktu di antara dua waktunya, yang juga disebut ketetapan jamaah taklim, sehingga menafikan cara penampilan seperti Al-Khattabi dan Ibnu Al-Badirbar. Ibnu Al-Abdilbar menyatakan jamaah sebagai rushah, mengerjakan dua sholat, yang pertama pada akhir waktunya dan yang kedua pada awal waktunya, justru berat dan sulit, sebab orang-orang yang khusus pun sulit mencari ketetapan waktunya. Lalu bagaimana dengan orang-orang awam? Ibnu Hazm dan salah satu riwayat dari Malik menyatakan yang boleh dilakukan ialah jamaah akhir dan tidak jamaah qadi taklim. Mereka menanggapi hadis-hadis yang dikatakan sebagian ulama yang dipermasalahkan. Mereka juga saling berbeda pendapat tentang hukum jamaah. Asy-Syafi'i, Ahmad dan Jumhur berpendapat perjalanan merupakan sebab jamaah takdim dan takhir. Ini juga merupakan salah satu riwayat dari Malik. Pendapat Malik dalam riwayat yang lebih masyhur darinya, pengkhususan jamaah pada waktu dibutuhkan saja, yaitu jika sedang mengadakan perjalanan. Ini juga merupakan pilihan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dikuatkan Ibnu Qayyim. Menurut Al-Bani, ketidaksukaan Malik terhadap jamaah karena khawatir jamaah ini dilakukan orang yang sebenarnya tidak mendapat kesulitan. Adapun diperbolehkannya jika mengadakan perjalanan berdasarkan kepada hadis Ibnu Umar. Abu Hanifah tidak memperbolehkan jamaah kecuali di Arafah dan Muzdalifah, karena untuk keperluan manasik haji dan bukan karena perjalanan. Jumhur berhujjah dengan hadis-hadis yang menyebutkan jamaah secara mutlak tanpa ada batasan perjalanan ketika singgah atau ketika mengadakan perjalanan. Begitu pula yang disebutkan di dalam Al-Muwatta dari Mu'adz bin Jabal bahwa suatu pada perang Tabuk Rasulullah SAW bersama-sama kemudian masuk dan keluar sholat zuhur, kemudian keluar sholat zuhur dan asar. Saya ulangi, pada perang Tabuk Rasulullah SAW mengakhirkan sholat, kemudian keluar sholat zuhur dan asar bersama-sama, kemudian masuk dan keluar lagi untuk sholat maghrib dan isya. Menurut Ibnu Abdul Bar, isnad hadis ini kuat. Asy-Syafi'i yang menyebutkannya di dalam Al-Um menurut Ibnu Abdul Bar dan Al-Bani, keluar dan masuknya Rasulullah SAW menunjukkan bahwa beliau sedang singgah dan tidak sedang dalam perjalanan. Ini merupakan penolakan secara tegas terhadap orang-orang yang menyatakan bahwa beliau tidak menjamak kecuali ketika mengadakan perjalanan. Imam Malik, Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim ialah hadis Ibnu Umar bahwa jika beliau mengadakan perjalanan maka beliau menjamak maghrib dan isya seraya berkata, jika Rasulullah SAW mengadakan perjalanan maka beliau menjamak keduanya.
Tetapi menurut jumhur, tambahan bukti dalam beberapa hadis yang lain layak untuk diterima. Bagaimanapun juga bepergian mendatangkan banyak kesulitan, baik ketika singgah maupun ketika dalam perjalanan. Rukhsah jamak tidak dibuat melainkan untuk memberikan kemudahan di dalamnya. Ibnu Qayyim di dalam Al-Hadyu menjadikan hadis Mu'adz dan sejenisnya termasuk dalil-dalilnya bahwa rukhsah jamak tidak ditetapkan melainkan ketika mengadakan perjalanan, bukan ketika singgah. Adapun pendapat Ibnu Hanifah, Abu Hanifah tertolak oleh berbagai hadis yang sahih dan jelas maknanya. Jadi dari hadis ini kita bisa petik faedahnya. Yang pertama, seperti yang disebutkan pengarang tentang jamak karena perjalanan, maka di sana ada beberapa alasan selain perjalanan yang memperbolehkan jamak. Di antaranya hujan. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menjamak maghrib dan isya pada suatu malam ketika turun hujan. Jamak ini dikhususkan untuk maghrib dan isya, bukan untuk zuhur dan asar. Namun ulama lain memperbolehkannya juga, di antaranya Imam Ahmad dan rekan-rekannya. Begitu pula alasan sakit. Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah menjamak sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya, bukan karena takut dari hujan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa karena takut dan perjalanan tidak ada sebab lain kecuali karena sakit. Banyak ulama yang memperbolehkannya, di antaranya Malik, Ahmad, Ishaq dan Al-Hasan. Ini juga merupakan pendapat sebagian ulama dari mazhab Syafi'i seperti Al-Khattabi, dan ini juga merupakan pilihan An-Nawawi di dalam Sahih Muslim. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa Imam Ahmad menetapkan pembolehan jamak bagi orang yang terluka dan karena kesibukan yang didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan tentang masalah ini. Ada pula yang menetapkan pembolehan jamak bagi wanita istihadah, karena istihadah termasuk penyakit. Yang kedua, faedahnya dari hadis tadi yang sudah kita bacakan, batasan perjalanan yang menyebabkan perbolehan jamak diperselisihkan para ulama. Asy-Syafi'i dan Ahmad menetapkan selama perjalanan selama 2 hari hingga ke tujuan atau sejauh 16 pasang. Satu pasang ini 1 mil, jadi kurang lebih sama dengan 96 km. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menetapkan pilihan bahwa apapun yang disebutkan dengan perjalanan pendek atau jauh diperbolehkan jamak di dalamnya. Jadi tidak diukur dengan jarak tertentu. Menurut pendapatnya, di dalam nas Alkitab dan As-Sunnah tidak disebutkan perbedaan antara jarak dekat dan jarak jauh. Siapa yang membuat perbedaan antara jarak dekat dan jarak jauh, berarti dia memisahkan apa yang sudah dihukum Allah dengan sebagian pemisahan dan pembagian yang tidak ada dasarnya. Pendapat Syekhul Islam ini sama dengan pendapat golongan Jahiliyah yang juga didukung pengarang Al-Mughni. Ibnu Qayyim menyatakan di dalam Hadyu tentang riwayat membatasi perjalanan sehari, 2 hari atau 3 hari, maka itu bukan riwayat yang sahih. Yang terakhir, yang ketiga, menurut jumhur ulama, meninggalkan jamak lebih utama daripada jamak, kecuali dalam 2 jamak di Arafah dan Muzdalifah, karena di sana ada maslahatnya. Jadi kesimpulan dari hadis tadi bisa kita jelaskan di sini. Yang pertama, boleh menjamak sholat zuhur dengan asar, sholat maghrib dengan isya. Kedua, keumuman hadis menimbulkan pengertian tentang diperbolehkannya jamak takdim dan takhir antara 2 sholat. Beberapa dalil menunjukkan hal ini seperti yang sudah disebutkan di atas tadi. Ketiga, menurut dalilnya dikhususkan saat mengadakan perjalanan. Di atas telah disebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dan dalil dari masing-masing pihak. Menurut Ibnu Al-Id, hadis ini menunjukkan jamak jika dalam perjalanan, sehingga tidak adanya hadis-hadis lain yang menyebutkan jamak tidak seperti gambaran ini. Tentu dalil ini mengharuskan jamak dalam kondisi yang lain.
Diperbolehkan jamak di dalam hadis ini berkaitan dengan suatu sifat yang tidak mungkin diabaikan begitu saja. Jika jamak dibenarkan ketika segan, maka pengamalannya lebih baik karena adanya dalil tentang pembolehannya di luar gambaran ini, yaitu dalam perjalanan. Akhir hadis ini dan juga hadis-hadis lainnya menunjukkan bahwa jamak dikhususkan untuk sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, sedangkan subuh tidak dapat berjamak dengan sholat lainnya. Alhamdulillah, nah kita bacakan satu hadis. Ini satu hadis luar biasa ini tentang jamak dua sholat dan perjalanan. Bahasa yang begitu panjang karena ini menyangkut dengan pelaksanaan ibadah, makanya ini penjelasannya lumayan panjang agar di dalam pelaksanaannya kita benar-benar sesuai dengan ketentuan dan aturan yang sudah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi pribadi saya sendiri, juga pada jemaah sekalian yang hadir di muslimah ini dan yang mendengarkan di rumah. Mudah-mudahan terus istiqomah di dalam menyampaikan satu dua hadis dan ini tentu menjadi menambah wawasan ilmu pengetahuan kita di dalam beribadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.